minta apa? Roti, kamu kasih batu. Siapa? Kamu pernah pakai batu? Pernah? Ini bapaknya ini. Pernah? Tidak pernah ya. Siapa dari antara kamu yang kalau mau makan ikan kemudian dikasih apa tadi? Ular. Tidak akan mungkin karena Tuhan yang mengasihi kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mengalami protes keras, protes kepada Tuhan bahwa kenapa saya mendapatkan perlakuan seperti ini, seperti itu di dalam protes itu, padahal saya sudah menjadi romo, maka saya masih merasa protes seperti itu. Kalau sudah protes itu seperti apa? Ini kalau sudah protes itu. Kalau sudah protes, matanya keluar. Ada lagi yang mau melihat bahwa seakan-akan semuanya sudah habis. Tuhan, kenapa Engkau membuat saya merasa seperti ini? Kenapa saya marah pada teman-teman, marah kepada sesama, marah kepada orang lain, protes ke sana kemari, maka kemudian saya merasakan saya menang sendiri, saya benar sendiri. Maka saya mulai kemudian mengundurkan diri menjadi romo pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya sudah mundur, ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya diberi jabatan yang hebat sebagai manajer CSR di Freeport, perusahaan dengan gaji dolar, dengan gaji yang sekarang dolar 1 bulan 16.000, waktu itu 10.000. Tetapi saya merasa baru saja keluar, belum punya pengalaman, karena saya terakhir bekerja di Papua. Maka kemudian saya menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang diberkati tetapi tidak merasakan berkat itu, menjadi orang yang kemudian mau menangnya sendiri, mau menguasai semuanya. Mana tadi ya? Mau menguasai semua. Orang yang merasa hebat. Jadi orang yang merasa saya ini milik segalanya, memberikan segala macam aset saya beli, ada rumah, ada tanah, ada semua. Saya akan menjadi situ. Siapa dari saya? Saya ini orang yang hebat, orang yang selalu diberi berkat oleh Tuhan, tetapi saya melupakan, hanya mengandalkan ofis yang tebal. Akhirnya kemudian saya merasa saya paling hebat. Komisi saya bengkok-bengkok. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, saya merasa pada waktu itu merasa hebat. Semua bisa seakan-akan dalam waktu singkat membeli tanah, membeli kendaraan, membeli aset-aset. Saya padahal ingin meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberkati. Lalu kemudian saya merasa biasanya dengan orang Papua itu orang yang membela, merasa dengan mereka, ayo kita bersama-sama mendukung mereka untuk menuntut hak perusahaan-perusahaan tambang. Tetapi ketika saya masuk di perusahaan tambang itu, saya ikut menindas orang Papua. Saya merasa ini bukan panggilan saya. Secara mungkin materi jabatan sudah lengkap, tetapi saya tidak merasa nyaman. Waktu itu saya terus kabur, mau kemana ini? Tiba-tiba saya punya kenalan orang Australia,
dan mereka merekrut saya untuk bekerja di Timor Leste, Timur 2000 berapa itu 2013. Lalu saya bekerja di Timur dengan orang Australia itu di salah satu PK itu production house, membuat acara untuk TVTL, televisi untuk kayak TVR itu yang Timur. Dan kemudian waktu itu saya merasa juga gampang mendapatkan sesuatu. Tuhan selalu baik. Tetapi kemudian saya pulang juga dan saya kembali ke Jakarta, bekerja di Kuningan, lalu kemudian dikirim untuk di perusahaan pengolahan sagu, dan di pengolahan sagu itu di daerah pedalaman Papua, di Teminabuan, di antara suku-suku perang, kalau dikatakan itu sukunya Iware. Iware itu saya laki-laki. Kalau saya membunuh orang, saya potong kepalanya, saya bawa ke sana kemari. Nah, ini saya mengatakan Iware, saya laki-laki. Maka suku itu adalah suku Iwaro, suku Mengayo. Lalu saya masuk ke daerah di situ. Saya harus menaklukkan mereka karena mereka ini bagian dari perusahaan pengolahan sagu. Karena sagu itu 70% di dunia ada di Indonesia. Dari 70% itu 65% sekitar itu ada di Papua. Maka di Papua waktu itu belum banyak pabrik pengolahan sagu. Maka kemudian saya di situ bekerja, dan kemudian Tuhan seakan-akan selalu memberi kesempatan kemanapun saya pergi. Bukan pekerjaan yang saya lamar, tetapi orang yang menawari saya pekerjaan. Kebetulan di situ ada juga mantan Frater SY yang menjadi komisaris di Austin Nusantara Jaya. Dia meminta saya untuk masuk ke sana. Saya masuk di situ, tetapi tidak lama saya merasa ini kok bukan panggilan saya. Tetapi Tuhan kok memberikan menuruti saya, orang yang suka ngamuk ini. Lalu kemudian Tuhan memberikan satu tanda. Ketika saya ingin retret, saya menemukan ada dalam lukisan di rumah retret Trisula itu seorang anak muda yang dipeluk oleh bapaknya, dan dia judulnya lukisan itu adalah Home, pulang ke rumah. Saya merasa begitu melihat ini saya ini. Compang-camping pakaiannya, saya membawa botol minum yang tinggal sedikit karena saya sudah merasa kehabisan energi. Maka saya retret itu, saya waktu itu sudah di luar ya, sudah tidak menjadi rokok. Kemudian akhirnya saya melihat roti yang tinggal sedikit dimakan oleh anak muda itu, tetapi dipeluk orang tuanya. Ini yang anak yang hilang itu. Lalu kemudian saya merasa saya tidak bisa tidur. Saya malam itu hari Sabtu saya ingat. Lalu paginya setengah 6 pagi saya misa, dan misanya itu dengan Pati Jumpo. Pati Jumponya Romo. Itu Romo Jerunarko terakhir dia tinggal di situ juga. Saya ikut misa setengah 6. Bacaannya adalah anak yang hilang. Saya merasa Tuhan menyiapkan saya, betapa Tuhan mencintai saya. Lalu saya mengatakan, saya harus pulang. Maka kemudian ketika saya pulang, Romo Jerunarko tepuk saya. Waktu itu saya baru mendampingi rehabilitasi narkoba di Sentul City Bogor. Lalu Jerunarko rapat para uskup di Jakarta mengatakan, kamu ketemu saya. Dari Sentul City langsung ke Wisma Keuskupan, Wisma Uskup di KWI. Lalu saya ngobrol. Begitu saya cerita panjang lebar, Bapak Uskup hanya diam tekun mendengarkan, mungkin sambil ngantuk-ngantuk juga ya. Tetapi kemudian saya yang membuat saya dikuatkan, saya merasa dicintai oleh Tuhan lewat Bapak Uskup adalah dia tidak mengomentari apa-apa perjuangan saya, kenakalan saya, kemudian
Kemudian apa? Kalau saya kan ingin lari ya, protes saya pada Tuhan itu tidak dikomentari sama sekali oleh Bapak Uskup. Sampai ngantuk, apa saya ngantuk. Nah, langsung Bapak Uskup begitu selesai mengatakan, besok 1 Januari kamu masuk ke Kroya. Waktu itu November. Saya belum siap Monsinyur. Saya ini masih kontrak bekerja dengan rehabilitasi narkoba di sana. Lalu mengatakan, kamu yakin? Kamu mundurkan diri saja. Karena waktu itu kontraknya setahun, saya baru 2 bulan. Kemudian akhirnya saya mengajukan dan memang benar diizinkan, dan saya akhirnya tugas di Kroya mengganti Romo Handi. Maka saya merasakan Tuhan yang mencintai saya, membimbing saya, pertama kali menugaskan saya di tempat ini. Maka Bapak Ibu semua, ketika saya melihat Anda semua pertama kali dulu, saya merasakan ini hadiah dari Tuhan. Ya. Masuk kompot. Pak Tomo masuk kompot. Iya. Orang sedih lemah buah. Bisa kita bantu ya. Iya, ada yang macam-macam pokoknya. Tetapi bagi saya ini berdinamika. Belum lagi yang di Adipara, saya sering tidur di Adipara waktu itu renovasi Adipara. Itu sampai Senin sampai Kamis saya tidur sana. Kemudian nanti Jumat Sabtu Minggu baru pulang ke restoran sambil proses membuat itu pagar, kemudian paving, membuat pendopo, dan bersama Mas Karno, Mas kecil di Indonesia sekolah, Mas Yono ya, Andre turun ya, ini tengah, dia nanti digondol kedua, dan itu semua macam-macam ya di sana. Kemudian saya merasakan bagaimana semua ini Tuhan yang mengasihi saya. Maka ketika saya membaca bacaan tadi, ini menjadi kekuatan bagi saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Tidak ada orang tua bapak kita mau mencelakakan kita. Tidak ada Tuhan yang ingin mencelakakan kita. Pasti akan memberikan kita suatu berkat. Tetapi di balik itu ternyata yang menarik saudara-saudari yang dikasihi. Selama 5 tahun saya di luar, ibu saya setiap malam mendoakan saya supaya saya balik lagi. Makanya saya di luar mikir, wah aku kawin orang ini. Tetapi ternyata didoakan terus supaya balik. Dan ibu saya kemudian bersyukur ketika saya balik. Dan baliknya ini sebetulnya mustahil. Karena waktu saya mundur tahun 2011, itu saya mengajukan mundurnya ke Provinsial SY, itu ke Jenderal SY, pimpinan tertinggi di Roma, itu mengatakan saya mundur dari SY dan dari Romo sebagai imam. Lalu kemudian surat saya berikan pada pimpinan SY Indonesia. Ternyata Romo itu saya nggak lupa atau apa ya, mungkin sama Roh Kudus digendam, lupa kamu itu. Suratnya cuma disimpan di laci, tidak dikirim ke Roma sehingga tidak diproses. Kalau diproses sudah turun, saya tidak akan bisa kembali lagi. Maka kemudian surat itu akhirnya dilama. Ketika tahun saya sudah ditugaskan di Kroya, Bapak Uskup mengatakan silahkan kamu menemui provinsial untuk membereskan, karena saya tidak mungkin diterima di uskupan ini kalau SY tidak melepas. Maka kemudian begitu dicek, pimpinannya ngomong, saya sudah 5 tahun di luar, bahkan waktu itu sudah 6 tahun, karena saya waktu itu sudah tugas di sini. Itu mengatakan kamu masih Yesuit karena kamu belum ada surat, bahkan surat mundurmu tidak dikirim lagi. Nah, nanti setelah 9 tahun saya disuruh nulis surat mundur, dan akhirnya nulis lagi tahun 2019 pada waktu itu, dan turun Agustus 2019. Maka saudara-saudari, saya merasa
Roh Kudus selalu menolong saya. Bahkan saya yang sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, masih bisa mungkin, karena di situ ternyata saya hanya karena kelalaian pimpinan SD sehingga dia tidak mengirim itu pengunduran diri saya ke rumah, tetapi hanya disimpan di Semarang. Dan setelah itu dalam proses berikutnya memang saya menulis surat lagi, tetapi hanya mundur sebagai SY, tidak mundur sebagai imam karena sudah mempunyai SK di Kroya ini. Maka itu dinamika saya, saudara-saudari yang terkasih. 4 tahun saya di sini, lalu kemudian saya dipindah kemudian ke Banjarnegara. Nah, masih ada apa lagi ya? Maka itu yang kemudian menjadi pengalaman saya. Doa dari satu ibu yang senantiasa mendoakan saya, akhirnya itu diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga menyadari, baru tahu waktu 2006 saya tugas di salah satu paroki di Jakarta, di Santo Robertus Cililitan. Saya mempunyai kelompok doa, kelompok kerasulan doa. Itu yang sering kumpul setiap bulan sekali, sharing pengalaman, kemudian mencoba mendalami, mendoakan intensi Bapak Paus, intensi bulanan itu. Lalu kemudian mereka ternyata juga mendoakan saya terus, saya supaya menjadi romo lagi, lalu diberkati, karena mereka waktu itu tidak tahu, kalau saya di Solo sudah keluar mundur, tapi kemudian semua itu mendoakan saya. Doa itu ternyata menguatkan saya. Mungkin waktu itu karena saya kemudian sudah menikmati dengan segala keenaan tadi, lalu kemudian merasa masuk angin, mulas, kejeret-jeret, karena banyak mendoakannya seperti itu. Maka kemudian kadang mungkin apa yang dikehendaki Tuhan bukan kehendak saya, kadang berlawanan dengan kehendak saya. Maka kemudian Tuhan yang menguatkan saya, Tuhan yang akhirnya saya menyerah dengan kasih Tuhan itu, kembali siap untuk dididik oleh Tuhan. Selanjutnya memasuki masa probasi di Keuskupan Purwokerto selama 5 tahun. Saya percobaan apakah saya tahan uji di Purwokerto ini, dan setelah itu baru masuk resmi sebagai orang imam di Keuskupan Purwokerto ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu pengalaman saya, pengalaman yang harus dimuliakan karena Tuhan membimbing umatnya. Maka Tuhan yang pasti akan membimbing Anda semua satu demi satu, akan mendoakan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau temanya adalah komunitas yang saling mendoakan adalah saling meneguhkan. Apakah Sinode sembahyang orang? Umatnya bersembahyang orang? Paling sembahyangnya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di mana? Namanya dulu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah. Asu. Nah, kalau itu doanya ya bukan doa yang benar-benar. Doa yang benar, kalau katakan doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Apakah kita pernah komunikasi dengan Tuhan? Kamu pernah komunikasi dengan Bapak Gubernur? Caranya gimana? Aku jarang bingung. Nah, pokoknya komunikasi itu bukan aku minta ini, aku minta itu. Nah, itu bukan komunikasi itu. Aku itu menuntut, tetapi bersyukur, memberikan syukur karena sudah diberi pada Tuhan berkat, diberi keluarga, diberi sahabat, dan syukur ini juga ketika melihat sahabatnya membutuhkan doa, kita doakan. Ketika orang lain membutuhkan dukungan, kita dukung.
hukum dan disiplin. Dan semua yang menggerakkan adalah saya dicintai Tuhan, maka saya ingin mencintai orang lain, bukan mencintai bujuni orang lain, mencintai orang lain supaya saya bisa mengaktualisasikan cinta Tuhan itu, supaya saya bisa menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan cinta Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah doa saling mendoakan yang membuat kita saling diteguhkan. Setuju? Maka semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Semoga mata kita terang melihat kasih Tuhan.